Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nara Yatoha Kusuma dari kelas 5 Mudaud. Hari ini, mari kita sama-sama mengenal kembali salah seorang as-sabiqul awwalun, yaitu golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga tergolong 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah contoh pengusaha muslim yang tidak ada sukses di dunia, namun juga sukses di akhirat. Oke teman-teman, yuk sekarang kita masuk ke dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Beliau lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari Bani Zurah, salah satu suku besar di Quraisy. Ibu beliau bernama Ashifah bin Auf dan ayah beliau bernama Auf bin Abdul Auf. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Amr. Dan setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Istimewanya, beliau adalah sahabat yang mencatat wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tekun. Oke teman-teman, yuk sekarang kita masuk ke dalam kisah teladan Abdurrahman bin Auf. Kisah pertama, memiliki mental dan tekad yang kuat dan bekerja keras. Dalam hadis riwayat Bukhari, saat Rasulullah dan Abdurrahman sedang pergi berhijrah di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman dengan salah satu kaum Ansor yang kaya raya. Beliau adalah Sa'ad bin Rabi'. Melihat Abdurrahman datang tanpa membawa harta, Sa'ad menawarkan sebagian hartanya untuk Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tapi maaf, aku tidak membutuhkan itu. Tapi bisakah kamu menunjukkan jalan menuju pasar yang sedang melakukan kegiatan jual beli?" Kemudian saat menunjukkan pasar Bani Qainuqa, melihat harga sewa pasar yang mahal dan banyak orang yang tidak mampu membayar harga sewa pasar tersebut, Abdurrahman dan Sa'ad bekerja sama untuk membeli tanah yang berada di samping pasar tersebut untuk dibangun kafling-kafling yang digunakan para pedagang muslim tanpa membayar harga sewa sekalipun. Karena Abdurrahman menggunakan sistem bagi hasil yang adil agar tidak mencekik para pedagang muslim. Karena kerja kerasnya dan Allah memberikannya kelebihan, seolah-olah barang yang ia sentuh akan menjadi emas. Maka dalam waktu singkat, Abdurrahman meraih kesuksesannya kembali. Masya Allah. Kisah kedua, selalu memberikan hartanya di jalan Allah. Pada saat perang Badar, Abdurrahman memberikan santunan kepada para veteran perang Badar yang berjumlah 100 orang. Dan saat perang Badar, Abdurrahman juga memberikan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta kepada para prajurit perang. Masya Allah, betapa dermawannya Abdurrahman di agama Allah. Kisah ketiga, bersedekah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Abdurrahman mendengar Rasulullah berkata, "Abdurrahman akan masuk surga paling terakhir karena terlalu kaya, sehingga amal yang paling lama untuk dihisab." Mendengar hal itu, Abdurrahman pun sedih dan ia mencari cara untuk menjadi miskin agar masuk surga paling awal. Suatu ketika setelah perang Tabuk, kurma-kurma yang dimiliki para sahabat di Madinah mulai membusuk dan harganya pun jatuh. Dengan hal itu, Abdurrahman dengan sifat dermawannya ingin membantu sahabat-sahabatnya itu dengan cara membeli kurma-kurma busuk mereka. Dan Abdurrahman merasa ini adalah cara untuk menjadi miskin. Dengan seluruh hartanya, Abdurrahman membeli semua kurma-kurma busuk tersebut dengan harga kurma yang berkualitas baik. Para sahabat pun senang dan bersyukur, dan Abdurrahman juga ikut senang dan bersyukur karena akan menjadi miskin. Kemudian pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari Raja Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Karena apa? Karena di negeri Yaman sedang ada wabah penyakit menular yang hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Kemudian para utusan Yaman tersebut mendatangi Abdurrahman untuk membeli kurma busuk tersebut dengan harga 10 kali lipat. Karena itu Abdurrahman tidak menjadi miskin kembali, malah menjadi kaya, malah menjadi bertambah kaya. Masya Allah, Allah akan menepati janjinya pada orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah. Nah teman-teman, demikian kisah tentang
seorang sahabat Nabi yang dermawan dan selalu mencari ridho Allah dalam bekerja, teman-teman. Tetap semangat dan terus semangat. Semoga kalian bisa meneladani akhlak mulia yang dimiliki Abdurrahman dan juga dapat mengetahui lebih dalam tentang kisah Abdurrahman bin Auf ya teman-teman. Insya Allah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.